Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya, Clarissa Azarina, di podcast MTSN 1 Kota Malang. Nah, biasanya kita yang akan mendatangi Taman Safari, tapi kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yang tidak lain, tim dari Taman Safari. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. baik. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat datang di MTSN 1 Kota Malang ini. Oke, sebelum lanjut kita kenalan dulu ya Kak. Mungkin bisa disapa penonton podcast Mat Sanela. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Saifullah, tapi bisa dipanggil Kak Saiful ya. Kebetulan saya juga bagian dari Taman Safari, terutama di divisi staf edukasi khusus yang biasanya membawai anak-anak untuk program belajar di Taman Safari. Tentunya belajar tentang satwa atau flora fauna ya. Baik, oke kita panggil Kak Saiful ya. Boleh. Terus nih Kak, dari kami mungkin banyak sekali yang belum tahu mengenai fungsi utama dari Taman Safari ini. Nah, sebetulnya apa sih Kak fungsi utama dari Taman Safari itu? Jadi Taman Safari sendiri merupakan lembaga konservasi ex situ, di mana satwa-satwa yang hampir punah, baik yang endemik asli Indonesia terutama ya, ataupun yang eksotik yang dari luar negeri yang sudah hampir punah, itu kita tangkarkan, kita kembangbiakkan, dan nantinya hasil breeding kita itu kita akan kembalikan lagi ke alam liar mereka. Seperti itu. Iya. Baik. Kemudian untuk satwa yang ada di konservasi TSI sendiri, adakah kriteria khususnya? Harus satwa langka atau apakah harus menyesuaikan dengan habitatnya atau bagaimana nih? Bisa dijelaskan? Yang pertama tentunya ini adalah yang kita tangkarkan atau kita breedingkan di Taman Safari itu adalah satwa-satwa yang sudah hampir punah. Ya. Contohnya sendiri kita punya penangkaran harimau Sumatera, karena kita tahu sendiri harimau Sumatera di alam liar itu jumlahnya sekarang tidak lebih dari 400 ekor, dan ini perlu perhatian khusus ya. Tentu saja bukan hanya harimau Sumatera, tapi juga semua satwa yang hampir punah intinya ya. Seperti itu, baik dari mamalia, reptil, aves, dan juga jenis yang lain. Sebetulnya bisa nggak sih Kak perorangan itu memelihara satwa yang dilindungi? Jadi misalnya salah satunya itu ada hewan harimau Sumatera. Nah ini saya sendiri memelihara harimau Sumatera itu sendiri, tidak ada penjagaan lain. Itu bisa nggak sih Kak sebenarnya? Ya, jadi kalau menurut IUCN kan satwa ini dikelompokkan menjadi beberapa kriteria ya. Ada yang critically endangered. Critically endangered ini statusnya itu benar-benar sangat kritis dan jumlahnya sangat sedikit di alam liar. Ada juga yang mendekati kepunahan, ada juga yang masih banyak di alam liar. Kemudian ada juga status di CITES itu ada appendix 1, 2, dan 3. Di situ dijelaskan ada beberapa satwa yang istilahnya bisa dipelihara dengan syarat tertentu. Tapi ada juga banyak satwa khusus yang tidak boleh dipelihara. Artinya adalah perorangan ya. Harus lembaga tertentu seperti Taman Safari. Contohnya harimau Sumatera tadi itu kan endemik Indonesia, kemudian jumlahnya juga sangat sedikit. Itu perorangan nggak boleh. Endemik itu bisa dijelaskan endemik itu seperti apa? Itu satwa asli yang hanya ditemukan di tempat tersebut. Iya. Nah, terus kalau ada satwa langka yang dipelihara tadi perorangan itu bisa ditindak oleh pihak berwenang untuk kemudian diserahkan ke TSI juga. Ya, seperti yang dijelaskan tadi di awal ya. Untuk apabila ada perorangan memelihara satwa yang dilindungi, kemudian di situ ditemukan ilegal, artinya tidak ada surat-surat resmi dari BKSDA, biasanya akan nanti lewatnya BKSDA dulu, jadi nggak bisa langsung ke LK, lewatnya ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan BKSDA, dalam hal ini BKSDA. Nanti yang ngurus BKSDA untuk surat-suratnya dan
surat penyitaannya juga seperti itu. Jadi taman safari, lembaga konservasi ini kan banyak ya. Ya. Nggak hanya taman safari. Jadi semua lembaga konservasi termasuk taman safari itu nggak bisa langsung ambil comot. Misalkan ada satu di sana ada orang melihara satwa nih, kemudian taman safari dengar langsung ambil, itu nggak boleh. Tetap yang berwenang adalah dari BKSDA. Jadi harus mengurus lebih lanjut gitu ya. Betul. Iya. Oke, nah gitu ya pemirsa. Jadi kalau dari kalian ada yang tahu satwa dilindungi yang dipelihara oleh perorangan, mending dilaporin tuh. Kemudian diserahkan ke pihak yang berwenang agar bisa ditindaklanjuti. Oh iya Kak, taman safari itu ada berapa sih di Indonesia? Kalau taman safari sendiri, kita punya taman safari satu di Bogor, kemudian yang kedua di tempat kita. Oh iya. Di Taman Safari Grand Taman Safari Prigen ini adalah kita yang paling luas di seluruh Indonesia ya. Luas kita sekitar 250 hektaran. Kemudian yang ketiga kita ada di Bali Safari and Marine Park. Kemudian ada Batang Dolphin Center, ini khusus untuk penangkaran lumba-lumba. Oke. Kemudian ada yang terbaru, kita punya Solo Safari di Solo. Wah. Ya. Itu setiap taman safarinya hewannya berbeda jenis atau gimana? Ya, sorry. Satu lagi kita punya Jakarta Aquarium. Oh. Di Jakarta itu khusus untuk ikan. Air, ikan. Betul. Ya, jadi gimana tadi? Setiap taman safari itu jenisnya berbeda hewannya atau seperti misal ada spesialisasinya? Oh, enggak. Jadi karena kita lembaga konservasi, jadi ya hampir semua satwanya mungkin dari jenis burung nih. Di Bogor di Taman Safari 1 mungkin ada, di Taman Safari kan nggak ada, tapi secara umum itu hampir sama. Oh iya. Kalau misalkan di Taman Safari Bogor mungkin identitasnya mereka punya panda, kita nggak punya kayak gitu. Tapi untuk keseluruhan satwanya hampir sama sih. Oke. Kemudian mengenai program TSI Goes to School nih sekarang. Program TSI Goes to School ini sudah dilakukan berapa kali dan di mana aja nih Kak? Berapa kali ya? Sudah sering kali ya. Oh, sudah sering. Sejak 2013 ya Kak ya. 2013 betul. Jadi sudah lama banget. Jadi jauh sebelum pandemi kita emang sering sekali berkunjung ke sekolah-sekolah. Itu tadi tujuannya untuk mengenalkan satwa ya. Ini nggak hanya di SMP loh ya, ini kan MTS Malang ya. Jadi kita itu kadang ke TK kayak gitu. Mulai dari PAUD, dari kecil udah diajarin TK, ya. SD sampai dengan SMA. Okay. Tapi setelah pandemi ini baru yang pertama kali kita di Malang. Oh, jadi ini setiap tahun atau gimana ini kunjungannya? Bukan setiap tahun ya, malah setahun itu bisa beberapa kali. Ya hampir setiap bulan itu kita ada kunjungan ke sekolah-sekolah seperti itu, dan ada kriteria khusus yang istilahnya itu yang bisa kita kunjungi. Oh, oke. Kemudian mengenai program TSI ini juga, bagaimana caranya biar sekolah itu bisa dikunjungi program TSI ini? Adakah kriteria khusus seperti harus sering berkunjung atau bagaimana nih? Ya, jadi yang pertama kita jelaskan dulu untuk program Taman Safari yang di luar lembaga kita. Biasanya kan sekolah-sekolah itu datang ke tempat kita di Taman Safari, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, itu bisa memilih program di tempat kita. Jadi kita ada programnya, mau belajar khusus tentang harimau ada, mau belajar khusus tentang lumba-lumba ada, mau belajar khusus tentang gajah juga ada. Nah, untuk program yang Goes to School ini sebenarnya kita punya dua program. Selain Animal Goes to School, kita juga punya Safari Sahabat Pendidikan. Nah, itu gimana tuh Kak? Jadi untuk yang Goes to School ini istilahnya agak ribet ya, karena berkenaan dengan kita bawa satwa. Jadi yang pertama itu syarat di sekolah itu harus terpenuhi dulu, masalah ke lingkungan, keamanannya, kondusif nggak kira-kira misalkan di sekolah ini kita datangkan satwa, karena kan tahu sendiri tadi kita bawa anak harimau, anak singa, ular ya seperti itu.
Kemudian syarat yang kedua biasanya ini kita berikan yang Goes to School ya. Yang Goes to School ini Animal Goes to School kita berikan untuk sekolah-sekolah yang sering berkunjung atau kontribusinya banyak untuk lembaga konservasi. Seperti itu. Apa istilahnya itu? Misalkan nih yang kayak pandemi kemarin dari lembaga apa menyumbangkan sekian daging atau apa makanan kayak gitu ya. Kemudian request, Pak boleh nggak next kayak pandemi kemarin kan belum boleh nih. Setelah pandemi bisa berkunjung nggak ke ini. Nah itu nggak langsung di istilahnya di ACC ya, nggak ya, kita harus cek lokasi dulu seperti itu. Jadi mengajukan gitu ya. Kemudian yang pasti yang pertama adalah istilahnya buat reward sih. Reward yang pertama yang sering berkunjung tadi. Tapi sering berkunjung belum tentu bisa loh ya. Karena kita harus survei dulu. Dan kita harus berkenalan juga dengan tim BKSDA yang mengecek tadi. Kita dapat izin nggak kira-kira kalau di sini Kak, mungkin apa enggak tempatnya. Kemudian dari sekolah menyediakan kayak kalau tadi kan kita bawa pagar sendiri nih. Di sekolah-sekolah sebelumnya itu mereka bersedia menyiapkan untuk safety-nya kayak pagar besi kayak gitu dan lain-lain. Akhirnya bisa nanti di ACC dari pihak BKSDA seperti itu. Itu untuk Animal Goes to School. Ya, untuk lebih jelas nanti bisa langsung DM aja ke admin kita ya, terutama untuk sekolah-sekolah yang sering ke Taman Safari mulai ya tahun-tahun 10 tahun yang lalu ya atau 20 tahun ini sering ke Taman Safari, monggo DM ke admin kita di Instagram boleh ya, di TikTok juga boleh. Silakan nanti mempertanyakan untuk syarat-syarat ya, syarat sah ya. Mendatangkan satwa ke sekolah seperti apa, karena urusan perizinan masalah perizinan agak ribet. Tapi jangan kecewa, ada yang nggak ribet ini. Kita masih punya namanya Safari Sahabat Pendidikan. Nah itu gimana tuh? Timnya yang berangkat hampir sama kayak tadi, cuma kita non satwa, jadi nggak bawa satwa. Jadi cuma edukasi. Jadi kita ke sekolah, mungkin nanti bisa kita lebih banyak di ini sih. PG, TK, SD. Biasa SMP juga memungkinkan ya, mungkin di SMP juga memungkinkan. Biasanya kita datang ke sekolah memberi kampanye konservasi ya. Tentang pentingnya apa istilahnya itu menjaga lingkungan, penyelamatan satwa seperti itu. Kemudian kayak tadi bagi-bagi hadiah. Yang paling seru itu kan ya. Itu paling seru sih. Jadi SSP ini lebih mudah, biasanya tinggal ini nggak harus sekolahnya sering ke Taman Safari, enggak. Jadi bisa langsung pengajian aja, request aja, dan bulannya terserah. Yang penting masih ada slot. Biasanya rame nggak tuh yang minta, Kak ini ke sekolah ini dong, ke sekolah ini dong. Rame nggak? Rame banget. Kita besok untuk yang Goes to School Oktober itu kita ke TK Al-Akbar Surabaya, di Masjid Al-Akbar. Ya kan ada TK-nya di bawah itu. Kita tetap bawa kayak tadi, bawa anak harimau, bawa anak singa, kita ke sana. Untuk yang Safari Sahabat Pendidikan yang paling dekat kita di TK Lab UM tanggal 11 Oktober. Waduh, ditunggu itu. Jadi kita yang Safari Sahabat Pendidikan ini kita nggak bawa satwa, kita hanya membawa apa istilahnya itu beberapa alat-alat aja sih. Mungkin maskot juga bawa ya kan, anak TK kita seneng tuh. Yang nggak boleh ketinggalan si sirkus tadi. Kita juga bawa teman sirkus karena biar ada show-nya juga ya. Perlu diingat teman-teman, untuk sirkus ini kita nggak main satwa ya. Jadi sirkusnya hanya main orang aja, hiburan aja, seperti main juggling, bersepeda kayak tadi ya. Jadi kita nggak bawa satwa sama sekali untuk yang Safari Sahabat Pendidikan. Dan ini caranya cukup mudah. Ya tadi silakan langsung DM aja, semoga masih ada slot. Nah bagi sekolah kalian yang mau didatengin Taman Safari ini, bisa langsung DM, bisa langsung ngechat di sosial medianya Taman Safari Indonesia. Yang kedua ya, Grand Taman Safari 2 Prigen. Karena ada banyak tuh. Ada banyak. Note. Nah, apa sih Kak tujuan program TSI Goes to School ini sebenarnya? Ya, jadi yang pertama, jadi
lembaga konservasi salah satunya itu merangkul sisi pendidikan ya. Yang seperti saya katakan tadi itu teman-teman sekolah mulai dari TK sampai perguruan tinggi bahkan itu bisa ke Taman Safari nggak hanya untuk mainan, nggak hanya untuk berlibur, tapi mereka juga bisa belajar. Belajar terserah, biasanya request dari lembaganya, dari guru-gurunya mau belajar apa. Kalau MTSN kemarin terakhir itu kalau nggak salah belajar tentang harimau dan gajah, dibagi dua itu. Nah itu kan kalau berkunjung ke Taman Safari. Sedangkan Gustu School sama. Sebenarnya kita ingin apa ya istilahnya ya, mengenalkan satwa, kemudian kecintaan terhadap satwa sejak dini. Karena nggak mungkin kan ya kita misalkan nih anak TK ada orang tua ngajak anaknya ke hutan mau lihat harimau kan nggak mungkin. Yang paling mungkin kan adalah melihat di LK binatang ataupun Taman Safari. Nah supaya bisa lebih dekat, lebih gampang nih. Kadang kan nggak punya waktu. Nah kita yang datang ke sekolah. Betul. Ini juga bertujuan untuk mendukung program pembelajaran di sekolah sesuai kurikulum masing-masing ya per jenjang. Oke. Dari program itu apa aja nih Kak yang disajikan ke siswa-siswa di sekolah yang dikunjungi? Untuk program? Iya. Banyak sih ya. Ya tadi itu tergantung mereka mau belajar apa. Ya tentunya disesuaikan dengan level dari siswanya. Misalkan dari TK ya mungkin mengenalkan aja tentang apa habitat mereka, ini jenis apa, makanannya apa, kemudian kenapa banyak diburu, jumlahnya sekarang berapa, seperti itu. Dan kemudian apa makin tinggi tingkatannya untuk SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Oke, baik. Nah, biasanya apa aja sih Kak satwa yang dibawa oleh TSI ini ke sekolah? Untuk satwanya biasanya ya normalnya itu ada jenis reptil, harus ada ya. Kemudian reptil, aves, dan mamalia. Ini bisa ganti-ganti. Kadang kita bawa makau, kemudian bawa ular, kemudian kadang juga kita bawa kelinci. Terutama di anak TK itu bisa bawa yang lucu-lucu itu ya. Kemudian yang paling dinanti teman-teman itu yang tiger mungkin ya. Iya, itu paling tunggu-tunggu sih. Lion atau tiger ya. Iya. Oke. Tapi misalkan di bulan itu ada loh ya. Kalau misalkan udah besar ya, mohon maaf kita nggak bisa bawa. Jadi sebagai gantinya ya ke sana sendiri nanti. Yang dibawa yang masih jinak-jinak ya. Iya betul, yang masih memungkinkan safety-nya juga oke ya. Kalau sudah bisa membahayakan untuk satwa ataupun orang sekitarnya itu udah nggak boleh. Oke. Nah, di satu momen ada nggak sih Kak, misalnya singa atau hewan lain ini lost control atau hewannya tuh stres karena terlalu banyak orang di sekitarnya, itu bisa nggak? Jadi sebelum berangkat ke sini ya satwanya itu sudah di training. Tadi anak singa, anak harimau. Kalau dulu mungkin teman-teman bapak ibu ya atau teman-teman yang lain itu sering ke Taman Safari masih bisa lihat anak harimau di foto-foto satwa itu. Sekarang sudah nggak ada semuanya kan, sudah nggak boleh tuh. Nah khusus yang ini sudah di training, sudah dibiasakan dengan manusia juga. Kemudian ya itu tadi memastikan bahwa satwa yang kita bawa ini benar-benar aman dari segi dianya dulu nih ya, bukan dari kita ya. Kalau kita kan bisa lari mungkin ya, tapi masih kecil kok, masih aman, masih usia 6 sampai 8 bulanan tadi ya, 5 sampai 8 bulan. Udah segede itu ya? Ya, karena berat kalau anak harimau, anak singa itu sekitar 1 sampai 1,5 kilo baru lahir. Wow. Ketika baru lahir itu berapa? 10 kilo tadi ya. Harimau 10 kilo, yang singa lebih tadi. Berapa? 14-an. Apalagi ya digendong tapi masih bisa ya. Yang kuat. Pasti yang pertama safety untuk satwanya dulu. Itu wajib. Ya, karena nanti pasti di cross check dari tim BKSDA juga. Masalah safety untuk satwanya kira-kira memungkinkan atau enggak. Kalau misalkan itu nggak bisa, misalkan kemarin nih kita dari KSDA ngecek ke sini, ini nggak bisa. Mohon maaf seperti itu. Terakhir nih Kak, adakah pesan yang ingin disampaikan ke penonton seluruh pemirsa podcast kali ini? Bisa disampaikan. Baik, untuk pesan-pesannya apa ya, simpel aja sih. Ya kalau jargon kita ya cintai satwa, peduli lingkungan, salam lestari. Nah itu ya kalau jargon kita ya. Nah
mungkin agak berat ya. Kalau kan kita nggak punya satwa nih, terus seperti apa ya? Yang dari yang paling kecil aja sih. Misalkan buang sampah pada tempatnya, seperti itu. Kemudian menjaga pohon di sekitar kita yang memungkinkan loh ya, yang nggak kena kabel. Kalau masih memungkinkan. Kemudian bisa mendukung program konservasi di semua LK, baik di Taman Safari ataupun di zoo lainnya, seperti itu. Oke Kak, terima kasih kepada tim TSI atas kunjungan di MTSN 1 Kota Malang ini. Kami sangat berterima kasih ya atas edukasinya yang telah diberikan. Oke, sekian podcast hari ini. Jangan lupa like, komen, dan share postingan ini. Stay tune karena nanti akan ada podcast yang lebih seru lagi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Salam lestari Kak.